Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Sauda MSI, dosen pengampu mata kuliah biodiversitas dengan kode MPB 322 pada program studi Magister Pendidikan Biologi, program Pascasarjana Universitas Rambutan. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Nah, pada video ini saya akan melaksanakan pembelajaran pada pertemuan ke-9 dengan materi biodiversitas dalam praktik budaya dan pengetahuan lokal. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang terdiri dari 2 SKS. Perkuliahan ini dilakukan secara daring dan luring. Kemudian proses pembelajaran daring itu dapat dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu belajar mandiri dan juga belajar terbimbing. Pada proses pembelajaran bisa secara sinkronus dan juga asinkronus dengan maksimum 35% dari total jumlah pertemuan atau 5 kali pertemuan. Deskripsi mata kuliah ini, di mana mata kuliah biodiversitas mengkaji tentang keanekaragaman hayati pada tingkat genetik, spesies, ekosistem, dan biokultura. Kemudian mata kuliah ini juga mengkaji tentang spesies dan biosistematika, inventarisasi, identifikasi, validasi taksonomi, analisis serta pengelolaan data biodiversitas serta pola pesabaran, nilai, ancaman, status konservasi, dan strategi pengelolaan biodiversitas yang berkelanjutan. Mata kuliah ini dikaitkan dengan kondisi real berupa penurunan biodiversitas, kerusakan habitat, perubahan iklim, keterbatasan data, serta berkurangnya pengetahuan lokal. Melalui pembelajaran berbasis kasus dan hasil penelitian biodiversitas lokal Aceh, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis permasalahan secara kritis, serta merumuskan solusi pengelolaan konservasi biodiversitas yang ilmiah, kontekstual, dan bermanfaat bagi pendidikan maupun bagi masyarakat. Adapun CPL ataupun capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah biodiversitas, yang pertama ada CPL 1, mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreativitas melalui penelitian atau kajian ilmiah dalam bidang pendidikan biologi dan biodiversitas berdasarkan kaidah serta etika akademik. CPL 2 mampu menguasai dan mengembangkan konsep biodiversitas, ekologi, biosistematika, dan biologi konservasi melalui kajian atau riset yang teruji secara ilmiah. CPL 3 mampu menganalisis data dan mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan biodiversitas berdasarkan informasi ilmiah, hasil penelitian, dan kondisi lingkungan. Kemudian ada CPL 4, di mana CPL 4 ini adalah mampu merumuskan dan mengomunikasikan solusi pengelolaan serta konservasi biodiversitas yang inovatif, berkelanjutan, dan relevan bagi pendidikan dan masyarakat. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama mampu menganalisis konsep tingkatan, pola, proses, pembentukan, nilai, dan ancaman biodiversitas secara kritis. CPMK 2 mampu mengevaluasi konsep spesies biosistematika dan pendekatan validasi taksonomi dalam kajian biodiversitas. CPMK 3 yaitu mampu merancang inventarisasi serta menganalisis dan menginterpretasikan data biodiversitas menggunakan metode yang tepat. CPMK 4 mampu mengelola, mengkurasi, dan mengomunikasikan data biodiversitas secara sahih, dapat ditelusuri dan sesuai dengan etika ilmiah.
CPMK 5 mampu merumuskan strategi pengelolaan dan konservasi biodiversitas yang inovatif, berkelanjutan, berbasis riset, dan sesuai dengan kondisi real masyarakat serta lingkungan. Adapun komponen dari penilaian ataupun komponen evaluasi, yang pertama ada case method, di mana beban dari penilaian evaluasi case method sebanyak 25%, team based project 35%, kuis 5%, tugas 10%, ujian tengah semester 10%, ujian akhir semester 10%. Dan tentunya kehadiran juga menjadi salah satu poin utama di dalam penilaian. Pembelajaran ini mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS berbasis Outcome Based Education. Nah, setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan keterkaitan antara biodiversitas, praktik budaya, pengetahuan lokal, pewarisan antar generasi, dan upaya konservasi biokultural berdasarkan bukti ilmiah. Pada Pembelajaran ini dilaksanakan secara daring, sinkron melalui Zoom dengan menggunakan metode study case, diskusi kelompok, tanya jawab, dan presentasi. Sumber belajar utama yang digunakan adalah artikel ilmiah yang telah dipublikasikan pada tahun 2025 yang merupakan hasil dari penelitian yang telah saya lakukan mengenai keanekaragaman tumbuhan ritual dan pengetahuan tradisional masyarakat Anak Jame di Aceh dengan judul yang telah dipublikasikan pada Jurnal International Terindescopus, ASEAN Journal Biodiversity, Ritual Plant, ASEAN Journal Ethnobotany dengan judul Ritual Plant Diversity and Traditional Knowledge in the Anak Jame Tribe, Aceh, Indonesia. Dalam pembelajaran ini, mahasiswa akan mengidentifikasi tumbuhan yang digunakan dalam ritual, menjelaskan makna budayanya, menguraikan proses pewarisan pengetahuan, serta mengenali ancaman terhadap kelestarian tumbuhan dan pengetahuan lokal tersebut. Interaksi pembelajaran berlangsung melalui pertanyaan pemantik, diskusi kelompok, penyusunan metrik, presentasi hasil, dan pemberian umpan balik. Pencapaian mahasiswa dinilai berdasarkan ketepatan informasi, kemampuan menghubungkan data dengan konteks budaya, keaktifan dalam diskusi, serta kemampuan menyampaikan hasil secara sistematis. Berikut adalah rekaman pembelajaran pada mata kuliah biodiversitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam perkuliahan terkait tentang mata kuliah biodiversitas ya di pertemuan 9. Baik, untuk presensi itu saya kirim barcode-nya itu melalui WhatsApp. Nanti silakan dicek dan dilakukan presensi. Saya kasih waktu kurang lebih 1 menit dari sekarang. Oke, baik, kita lanjutkan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, baik. Pertemuan sebelumnya, sebelum UTS kemarin, kita udah belajar terkait tentang biodiversitas. Nah, di mana biodiversitas yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya itu adalah terkait tentang biodiversitas spesies, kemudian genetik, dan juga terkait tentang biodiversitas ekologinya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang biodiversitas secara mendalam, yaitu terkait tentang biokultural. Oke, sebelumnya izinkan saya share PPT terkait tentang materi hari ini. Nah, di dalam proses pertemuan hari ini, kita akan belajar terkait tentang biodiversitas, biokultural, dan juga pengetahuan lokal. Nah, di mana dalam proses pembelajaran hari ini itu kita akan mengkaji tentang satu literatur ya yang udah pernah saya publikasikan pada Jurnal International Terindescopus, di mana di situ dia menjelaskan terkait tentang biokultural dan juga biodiversitas dari masyarakat Anak Jame, khususnya yang masyarakat Aceh.
Nah, metode pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini adalah case method. Nanti di akhir pertemuan ataupun pada saat apa namanya, pada saat proses pembelajaran itu kita dituntut untuk membahas terkait tentang literatur tersebut. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, materi hari ini adalah terkait tentang biodiversitas, biokultural, dan juga pengetahuan lokal. Nah, kira-kira apa sih biodiversitas tersebut? Ada yang bisa menjawab? Silahkan direspon. Keragaman hayati yang terhubung dengan Biasanya Bu, budaya, Bu, ya. Gimana, Bu Irda? Keragaman hayati yang terhubung dengan budaya di daerah lokal gitu. Oke, benar. Ya, oke, baik. Nah, jadi biodiversitas itu adalah keanekaragaman hayati yang dimulai dari keanekaragaman hayati baik itu genetik, ya, baik itu spesies maupun di tingkat apa namanya, tingkat genus. Nah, kemudian ketika kita kaitkan biodiversitas itu dengan biokultural, nah pendekatan ini menjadi salah satu bentuk di mana manusia ataupun masyarakat itu dekat dengan alam. Nah, biokultural itu apa? Biokultural itu adalah bagian dari akumulasi budaya yang kemudian dikaitkan dengan biodiversitas. Kira-kira nih, apa salah satu contoh budaya yang ada di lingkungan kita yang masih menggunakan tumbuhan? Salah satu contohnya. adat pernikahan Bu. Oke, adat pernikahan. Kira-kira apa saja sih jenis tumbuhan yang digunakan di situ? Kalau Kabupaten. misalnya di tempat saya sendiri, kebetulan saya tuh di daerah PD. Kalau di sini, kalau misalnya kita masih pernikahan, ada beberapa ya tumbuhan eh apa namanya lokal yang kita gunakan. Salah satunya itu seperti memakai inai ya kepada pengantin wanita. Kemudian juga pinang itu dalam penyambutan tamu seperti ranu perempuan. Dan juga ada pohon apa namanya itu daun-daunan seperti itu Bu yang dimanfaatkan. Oke, Misalnya baik. seperti daun pandan. Oke, baik. Nah, jadi keterkaitan antara biodiversitas dengan biokultural itu ya tidak hanya kita mempelajari terkait budayanya, tetapi kita juga mempelajari tentang spesies jenis tumbuhan yang digunakan oleh masyarakat, dikaitkan dengan budaya dan dikaitkan oleh pengetahuan masyarakat tersebut. Nah, kita tahu bahwa pengetahuan masyarakat itu menjadi salah satu dokumentasi di mana dokumentasi itu harus dibudayakan ataupun harus didokumentasikan supaya apa? Supaya dokumentasi itu tidak hilang. Ya kita khawatirnya ke depan kalau misalnya kultural daripada penggunaan tumbuhan oleh masyarakat itu hilang, maka tumbuhan tersebut juga dinyatakan akan hilang. Itu yang kita khawatirkan. Nah, sekarang coba kita bayangkan jika sebuah ritual hilang, apakah budaya itu akan hilang? Nah, bayangkan ya, ketika generasi muda tidak lagi mengenal tumbuhan, cara menyiapkan makna dan aturan penggunaannya. Kira-kira nih, apa sih yang terbesit di para Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Ikhwan. Baik, terima kasih Bu. Nah, menurut saya sendiri, ketika suatu daerah di mana warganya tidak lagi peduli terhadap tanaman biokultural tadi ya, itu otomatis tanaman tersebut akan punah, Bu. Akan punah karena memang tanaman itu tidak lagi dianggap penting bagi budaya setempat, seperti itu, Bu. Oke. Nah, apakah spesies itu memiliki dampak terhadap kehilangan budaya atau sebaliknya? Spesies tersebut tentunya sangat mempengaruhi budaya tersebut gitu Bu. Ketika ada punah, otomatis budayanya juga tidak akan lestari gitu. Oke, baik. Nah, ketika sebuah ritual hilang, maka apa yang akan terjadi? Maka jenis tumbuhannya juga akan hilang. Kenapa? Karena tadi pada saat ritual itu dilaksanakan oleh suatu suku ataupun oleh suatu komunitas masyarakat, maka dia akan menggunakan jenis-jenis tumbuhan yang memang tumbuhan tersebut benar-benar diperlukan di dalam sebuah ritual.
Nah, kemudian ketika misalnya ritual itu hilang, otomatis ketika ritual ini hilang, maka jenis tumbuhannya juga tidak akan dibudidayakan dan juga tidak akan dikenal oleh masyarakat. Nah, ini yang akan terjadi. Jadi pengetahuan-pengetahuan ini akan putus pada saat ritual itu hilang ataupun pada saat memang tidak ada lagi dokumentasi yang diturunkan ke generasi selanjutnya oleh tetua yang memang paham terkait tentang tumbuhan ritual ini sendiri. Kita lihat biodiversitas. Biodiversitas itu kan kekayaan alam yang memang Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Ya, mulai dari gen, ada spesies dan juga ada ekosistem. Nah, biodiversitas ini menjadi salah satu bagian dari pemanfaatan ataupun menjadi bagian dari budaya masyarakat. Nah, ada budaya. Nah, bagaimana kaitannya budaya dengan biodiversitas? Nah, di dalam budaya itu ada bahasa, ada ritual, ada nilai, ada praktek. Bahasanya apa? Bahasa daerah yang menentukan suatu jenis ataupun suatu spesies. Walaupun memang bahasa daerah itu tidak bisa dijadikan sebagai penentu suatu spesies gitu. Nah, kita lanjut. Nah, ini ya. Jadi pengetahuan itu bertahan ketika dipraktekkan dan diwariskan. Bagaimana cara dipraktekkan? Bagaimana cara diwariskan? Yang pertama adalah dengan mengenali apa yang perlu dikenal, yaitu nama dan ciri. Nah, ketika misalnya pengetahuan-pengetahuan ini tidak didokumentasi dengan baik, dikhawatirkan bahwa transmisinya akan putus ketika ruang praktek pelaku pengetahuan dan juga minat generasinya itu akan hilang. Maka diperlukan wawancara secara mendalam untuk mendapatkan ataupun memperoleh ilmu tersebut. Nah, dari telaah literatur yang sudah saya bagikan itu, ya temuan menunjukkan bahwa adanya kekayaan spesies sekaligus ketergantungan pada kebun yang ada di rumah. Nah, kemudian dari hasil analisis juga ditemukan bahwa ada 3 jenis tumbuhan yang menjadi penghubung utama untuk ritual. Ya, jadi ada 3 jenis penghubung utama ritual dan juga makna budaya, di mana salah satunya itu ada Oryza sativa, kemudian ada Piper beetle dan juga Cocos nucifera. Nah, di sini ada Cocos nucifera, ada UV-nya, ada RFC dan juga ICS. Kira-kira apa itu UV, apa itu RFC dan juga apa itu ICS? Siapa bisa menanggapi? Siapa bisa menanggapi? Apa itu UV, apa itu RFC dan apa itu ICS? Ada ide, Bu. Oke. Apa UV itu yang ultraviolet, Bu? Biasanya UV ultraviolet. Uh, Uji UV validitas, itu Bu, Bu, ya. use value Bu ya. Iya, UV itu adalah use value, betul. Use value itu adalah berkaitan dengan pemanfaatan satu spesies oleh masyarakat di dalam baik itu untuk kulturalnya, baik itu untuk obat dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya RFC, RFC itu relatif frequency of civilization. Dia itu merupakan kemampuan masyarakat setempat dalam memahami jenis tanaman itu sendiri seperti itu. oke. Nah, kalau ICS, bagaimana dengan ICS? Kalau misalnya ICS itu saya pikir merupakan seberapa dalam ya dan seberapa penting tanaman ini dalam budidaya ritual masyarakat seperti itu. Kalau misalnya sekarang contohnya seperti onsiniju ya, onsiniju itu mungkin merupakan bagian dari ICS. Artinya apa? Kalau misalnya nggak ada onsiniju nggak bisa dipesiju gitu, nggak bisa dipesiju. Jadi onsiniju ini nggak bisa digantikan oleh daun-daun yang lain gitu. Jadi memang misalnya ada 7 onsiniju ya. Jadi memang onsiniju-nya harus seperti itu. Kalau memang kurang harus dicari di tempat lain. Itu merupakan bagian dari ICS itu. Nah, ini adalah bagian dari tumbuhan yang menghubungkan banyak peristiwa dalam siklus kehidupan. Tumbuhan ritual. Jadi, tumbuhan ritual yang digunakan oleh masyarakat itu ada untuk pernikahan, kelahiran, upacara mistis, ritual pertanian, dan juga khitanan. Ya, ini memang keseharian kita ataupun dalam kehidupan kita itu tuh nggak pernah luput. Nah, satu spesies itu dapat memiliki banyak kegunaan. Baik itu, jadi satu ritual dapat melibatkan banyak spesies. Nah, ini merupakan wadah ya untuk
adanya untuk budidayanya. Jadi kebun rumah berfungsi sebagai reservoir biokultural ataupun kebun rumah itu berfungsi sebagai wadah ya untuk biokultural. Di mana apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah akses. Aksesnya itu adalah jenis tumbuhan yang tumbuh di dekat rumah gitu. Nah, kemudian prakteknya seperti apa? Digunakan dalam ritual dan juga dalam keseharian. Dan kemudian dilanjutkan dengan apa? Belajar. Jadi generasi bunda itu harus mengamati dan mencoba. Kemudian satu lagi apa? Konservasi. Konservasi yaitu spesies dan pengetahuan yang memang harus dipertahankan sehingga apa? Ketika pengetahuan tradisional itu bertahan di suatu komunitas masyarakat, maka tumbuhannya juga pasti akan terkonservasi dengan baik gitu. Nah, kemudian yang mirisnya sekarang adalah modernisasi menjadi ancaman ketika memutus rantai transmisi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tadi adanya perubahan gaya hidup, kemudian praktek ritual berkurang, kemudian pengetahuan tidak diwariskan, dan juga nilai budaya dari spesies itu sudah terabaikan, gitu. Nah, kemudian nih ada pertanyaan, apakah semua perubahan budaya selalu berarti kehilangan? Ya, siapa mau merespon? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan, Pak. Kalau menurut saya, Bu, tidak ya, Bu ya, karena perubahan budaya itu juga bisa berupa misalnya bentuk penyesuaian, kemudian penambahan nilai baru, ataupun bahkan perbaikan dari kebiasaan yang lama. Seperti itu, Bu. Oke, nah kalau misalnya kita kaitkan dengan biodiversitasnya atau biokultural, apakah dia akan menjadi bagian yang hilang? Izin menanggapi, Bu. Iya, silakan. Kalau misalnya saya justru ini merupakan sebuah kehilangan yang besar ya. Kenapa demikian? Karena ketika kita sebutkan budaya itu sendiri merupakan warisan yang sudah turun-temurun ya. Kalau misalnya seperti acara pernikahan gitu ya, ada ranuk rampuan, yang mana ranuk rampuan itu sudah sampai ke taliannya ya, sampai ke semuanya, dan memang kalau diteliti hampir semua daerah di Aceh itu menggunakan hal tersebut. Itu merupakan budaya yang luar biasa. Jadi ketika budaya itu hilang, jadi seluruh elemen yang di dalamnya yang berhubungan dengan biodiversitas ini sendiri akan hilang dengan sendirinya. Misalnya seperti ranuk tadi, yang dulunya mungkin orang menggunakan ranuk salah satunya untuk konsumtif ya, untuk makan nenek-nenek kita. Sedangkan orang sekarang karena modernisasi tidak suka lagi makan ranuk, kebutuhan akan budaya itu juga sudah tidak ada lagi, misalnya sudah tergantikan dengan orkestra misalnya ya. Tidak ada lagi tarian-tarian itu, sehingga ketika budaya itu hilang, Seranum itu sendiri juga akan hilang, seperti itu, Bu. Gitu. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke tugas, di mana tugasnya adalah dalam bentuk study case ya. Ini adalah pengantar permasalahannya. Silakan dibaca dan dicermati. Kemudian nanti berdasarkan literatur yang sudah saya berikan sebelumnya, itu akan dilakukan diskusi tanya jawab ya dalam bentuk presentasi. Kemudian nanti analisisnya itu tidak hanya mengenal jenis tumbuhannya saja, tidak hanya mengenal ritualnya, tetapi mampu menganalisis ataupun membuat sebuah metrik bagaimana budaya itu berkaitan dengan si tumbuhan dan bagaimana bentuk simbolnya, bagaimana ancamannya, dan bagaimana cara untuk konservasinya. Sehingga di situ menjadi salah satu hal di mana kita mempelajari bahwa tumbuhan itu tidak hanya sebagai tumbuhan saja ataupun hanya cukup kita kenali, oh ini nama ilmiahnya ini. Tidak hanya itu, tetapi kita juga tahu bahwa simbol dari makna tumbuhan tersebut gitu. Silakan dibaca ya. Ini study case-nya. Kemudian ini bentuk analisisnya ya. Analisisnya boleh menggunakan 3 jenis tumbuhan dari literatur yang udah kita inikan, yang udah saya berikan. Nanti tinggal dipilih literaturnya, kemudian dihubungkan dengan ritual, penggunaan dan juga maknanya. Kemudian dianalisis ya. Dianalisis perwarisannya, ancaman dan juga dampak. Kemudian putuskan strategi konservasi yang etis. Ubah cerita menjadi analisis, di mana analisis ini ya
dari spesiesnya apa, praktik dan maknanya apa, transmisinya apa, ancamannya apa, solusi etisnya apa. Ada pertanyaan untuk penugasan yang akan kita laksanakan? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Jadi setelah kita menganalisis 3 jenis tumbuhan yang kita pilih nanti, langsung memasukkannya ke dalam tabel matriks ini, Bu. Iya, langsung masukkan tabel matriks ini yang kemudian saya kasih waktu nanti 10 menit, setelah itu langsung kita presentasi. Jadi tidak perlu ini ya, Bu ya, tidak perlu misalnya satu-satu dijabarkan gitu, tidak perlu ya, Bu ya. Kan di sini kan ada spesies di mana Iya. spesies ini tinggal masukkan ya misalnya spesiesnya contoh nih piper beetle atau dengan nama lokalnya itu sirih, praktik dan maknanya apa. Kalau mau susun per satu-satu juga boleh, kalau mau dibuat dalam tabel juga boleh. Untuk kreativitasnya itu saya kembalikan kepada kelompoknya nanti. Oke, Oke? baik, terima kasih, Bu. Oke, baik. Saya kasih waktu 10 menit untuk mempersiapkan. Oke, baik. Eh, Sebelum kita berbicara lebih lanjut, jadi dalam hal ini kami ingin apa namanya ya, mengangkat sebuah apa namanya sebuah realita. Kenapa ini menjadi sesuatu yang penting ya? Jadi berdasarkan pemaparan dari yang kami terima dari Ibu Saudah, bahwa ini merupakan ancaman terputusnya warisan pengetahuan tumbuhan ritual adat di masyarakat Aceh. Generasi muda saat ini mengenal namanya upacara, namun tidak mengenal yang namanya itu arti dari jenis spesies itu sendiri. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk paparannya pada kelompok A. Kita lanjutkan satu kelompok lagi. Silakan. Mungkin bisa diambil alih oleh Bu Nining ya. Ada Bu Nining, kami persilakan. Baik, Bu Nita nggak di tempat ya. Oke, baik. Langsung saja ya kepada Ibu Sauda dan teman-teman yang lain. Kami akan mempresentasikan hasil dari uh, kelompok kami yang kemarin kami ambil judulnya tentang kajian etnobotani suku anak Jami, tumbuhan ritual dan spesies kunci budaya, analisis nilai budaya, transmisi pengetahuan dan strategi konservasi terpadu. Lanjut, Pak. Baik, di sini kami ambil atau kami pilih tumbuhan yang sudah kami tentukan bersama kemarin, yaitu salah satunya sirih, yaitu piper beetle, kemudian kelapa atau Cocos nucerifera, kemudian padi atau Aurija sativa. Ini kami ambil dari salah satu pulut ya, pulut hitam, di mana adalah analisis tumbuhan ritual yang memang kita pakai dalam kegiatan-kegiatan seperti pernikahan dan lain sebagainya. Ini salah satunya digunakan di dalam proses ya, seperti pernikahan, khitanan, dan berbagai upacara adat lainnya, yaitu piper beetle atau sirih. Setempat menyampaikan seperti itu. Kalau di suku Karo biasanya belo, atau di suku apa? Kalau di Aceh tetap salah satunya ranuk ya, salah satunya ranuk, Mbak. Mungkin itu saja, Bu, dari kelompok kami. Mungkin ada nanti tambahan yang ditambahkan oleh Pak Ikhwan ataupun Bu Nita ya, dalam nanti adanya pertanyaan atau masukan. Ya, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada Ibu Sauda. Terima kasih banyak dan Bapak Ibu semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk paparannya sangat menarik ya. Jadi konservasi itu ancamannya itu adalah ketika misalnya suatu biodiversitas itu hilang, kemudian satu kulturnya itu juga hilang ataupun budayanya juga hilang. Maka ketika budayanya hilang, maka yang hilang juga tumbuhan ataupun biodiversitasnya. Nah, untuk konservasinya itu bisa dilakukan dengan aturan kanun tadi, di mana pemerintah itu berhak ataupun harus mengatur nilai perlindungan budaya, tradisi, serta kearifan lokal dan pemanfaatan tumbuhan melalui beberapa hukum dasar ya. Jadi kalau di Aceh itu ada Kanun nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat, kemudian ada nomor 10 tahun 2008 juga tentang adat, serta Konun Aceh tentang pemajuan wisata. Baik, untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kesilapan dan juga kesalahan dalam proses presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.